Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah nih bisa nongol lagi di depan kamera teman-teman. Ya, semoga semua teman-teman dalam keadaan sehat dan dimudahkan dalam segala hajatnya ya. Dalam setiap keinginannya mudah-mudahan dimudahkan ya. Sesuai dengan thumbnail kali ini ya, kita ingin sedikit berbicara soal kebahagiaan di balik ketidaktahuan. Terus bagaimana sih dalam pandangan Islam ya mengenai ketidaktahuan yang bisa menimbulkan kebahagiaan, boleh atau enggak sebenarnya? Begini teman-teman, secara umum ya dalam Islam itu kita dituntut untuk lebih banyak tahu itu lebih baik, terutama dalam hal syariat ya, atau pelaksanaan atau tata cara pelaksanaan ibadah ya, kita harus tahu ilmunya. Benar? Dan ada juga ayat yang menyatakan bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu lebih tinggi ya, 1 derajat di antara kalian ya, keutamaannya. Tapi mohon maaf, saya bukan ulama, saya bukan ustadz, saya lupa Al-Quran surah berapa, kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi sangat tidak masuk di akal apabila seseorang itu bertakwa tetapi malas untuk mencari ilmu ya, karena memang dia itu pastinya tahu Allah menghendaki dia itu menjadi orang yang mengetahui agar nantinya Allah akan mengangkat derajatnya lebih tinggi dibanding orang-orang yang lain ya, yang tidak berilmu. Begitu teman-teman. Cuman orang berilmu identik dengan tahu ya, tidak tahu itu identik dengan tidak berilmu ya. Sekarang ini pengalaman pribadi ya, kembali saya ceritakan lagi di sini. Apakah boleh ya kita mendapatkan kebahagiaan yang dimulai dari ketidaktahuan? Sangat boleh. Karena memang hal ini baru saya alami ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepatnya kemarin ya, ketika kami sekeluarga ya, saya, istri dan anak-anak sedang berniat melakukan pengecekan kondisi kehamilan ya. Kami datang ke seorang dokter. Waktunya kami tentukan kemarin itu setelah buka puasa. Teman-teman, kami meluncur ke sana. Sampai di sana kami berpapasan dengan Pak Dokter ketika Pak Dokter hendak menyalakan lampu bagian luar ya, lampu bagian luar atas tempat prakteknya beliau. Saya langsung menyapa beliau, terus beliau bilang, "Mas, sebentar ya, saya mau keluar dulu." Akhirnya saya masuklah ke ruangan praktek beliau, ke ruang tunggu. Saya dan istri sama-sama bertanya, "Mas, ini petugas kemana ya? Tidak ada orang sama sekali." Nah, terus selang mungkin 10 menit atau 15 menit beliau datang dan mempersilahkan kami masuk. Nah, rasa penasaran ini kami langsung tanyakan ke Pak Dokter, dan ternyata luar biasa. Beliau mengatakan, "Mas, tidak ada petugas itu karena prakteknya kan cuma sampai jam 5. Nah, disitulah terbukti bahwa ketidaktahuan menimbulkan kebahagiaan. Ya, saya langsung spontan mengatakan kepada beliau, "Ya Allah, indahnya nggak tahu ya Pak Dokter ya." Dan beliau tersenyum. Nah, saya juga mengatakan ke Pak Dokternya, saya bilang, "Aduh Pak Dokter, mohon maaf, ini mungkin
Pak dokter mau istirahat ya sebenarnya ya. Saya ada tanya seperti itu kan. Dia bilang, oh tidak apa-apa. Itu pun muncul senyum di situ. Jadi kebahagiaan itu memang sangat mungkin muncul dari sebuah ketidaktahuan, teman-teman. Dan apakah itu boleh? Jelas boleh, karena kita semua Allah minta untuk terus bersyukur dalam kondisi apapun, dalam kondisi tahu maupun tidak tahu, ya. Dan secara gamblang kita bisa melihat betapa yang tidak tahu itu lebih mudah mengalami rasa bahagia. Contohnya, seorang anak yang belum pernah melihat mainan mobil-mobilan dan hanya tahu mainan motor-motoran, mereka cukup akan merasa bahagia ketika hanya memiliki mainan berupa motor-motoran. Begitu mereka tahu ada mainan berupa mobil-mobilan atau mungkin robot, ya, kebahagiaan mereka menjadi semakin banyak syaratnya. Ingat ya itu ya. Jadi pembatasan atas kebahagiaan itu ya, betul. Dan kebahagiaan itu akhirnya akan berkurang ketika kita sendiri menentukan, oh kita akan bahagia dengan cara seperti ini. Itu salah dari diri kita sendiri, teman-teman ya. Jadi ingat, jangan batasi diri bahwa kita hanya akan merasakan bahagia ketika mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Salah ya. Sumber kebahagiaan bukan hanya karena kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Ya, karena ketika kita belum mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, itu kesempatan kita untuk terus memohon kepada Allah, dan artinya kita akan melaksanakan perintah Allah yang perintah untuk wasta'inu, ya, memohon pertolongan, ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ingatlah itu, ya, itu juga perintah Allah. Jadi itu bisa berubah menjadi sebuah jalan untuk menjadi kebahagiaan yang lebih hakiki di akhirat nanti. Ya, begitu saja ya teman-teman ya. Mungkin agak panjang, mohon maaf mungkin kalau tiba-tiba omongan saya ngelantur sana kemari, ya itulah saya. Segala kekurangan berasal dari saya, segala kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.